Ya, terkait prospek sektor perbankan di era tren penurunan suku bunga, saat ini saya sudah bersama dengan Presiden Direktur Krombank Indonesia, Bapak Anton Hermawan. Pak Anton, apa kabar? Terima kasih telah bergabung bersama Baik, kami. terima kasih sudah mengundang kami. Terima kasih banyak Pak Anton sering bergabung di Power Lunch ya Pak ya, dan ini juga saya pertama kali dengan Krombank secara langsung, mau bicara Krombank secara langsung. Saya mungkin pengen memulainya dengan evaluasi perusahaan terhadap kembalinya era suku bunga rendah dan juga potensinya pada dampak iklim usaha dan daya beli yang pada akhirnya juga berpeluang meningkatkan permintaan kredit. Bagaimana pandangan Anda, Pak Anton? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi penurunan suku bunga ini mengarah ke waktu di mana suku bunga akan cukup rendah sebenarnya merupakan satu potensi dan kemungkinan yang bisa kita ambil. Tapi sebenarnya untuk bank ada dua aspek sih. Jadi penurunan suku bunga itu bisa berimpact ke kredit. Tentu saja kita ngarepin bahwa kredit yang bisa kita keluarkan bisa bersuku bunga lebih rendah, sehingga kredit yang bisa diberikan juga bisa lebih luas, sehingga ekonomi juga bisa maju dan sebagainya. Tetapi ada juga impact-nya terhadap funding. Dimana kalau misalnya kita lihat tentu saja karena cost of fund-nya juga diharapkan nanti akan turun, maka kita harus juga menurunkan tingkat suku bunga acuan untuk yang DPK. Dengan hal itu tentu saja akan ada pertimbangan untuk nasabah. Apakah nasabah itu akan tetap berada di bank ataukah mereka mencari produk investasi yang lain. Nah, itu yang merupakan tantangan buat bank, gimana caranya kita bisa menjaga supaya nasabah masih tetap menyimpan dananya di bank. Jadi kita harus membuat suatu suku bunga yang cukup bersaing, tapi juga masih bisa menjaga cost of fund keseluruhan. Nah, tentu saja nantinya ujung-ujungnya kita bisa menyalurkannya di suku bunga untuk interest rate, untuk kredit. Tapi Anda menyambut baik ya mengenai hal ini tentunya ya. Yes. Apakah sudah cukup tercermin terhadap permintaan kredit atau hal-hal lain yang juga memberikan dampak baik untuk bank Anda, Pak, sejak adanya tren penurunan suku bunga ini? Sebenarnya penurunan suku bunga itu tidak serta-merta langsung berimpact kenaikan permintaan. Satu hal yang bisa diklarifikasi pasti di tahun-tahun lalu itu permintaan terhadap kredit itu tidak sebanyak biasanya. Misalnya kita sudah memberikan kredit limit gitu, limitnya tidak dimanfaatkan secara maksimal dan sebagainya untuk UMKM ya. Dan kalau misalnya ada yang meminta di lain pihak, di sisi banknya juga sangat berhati-hati. Ya. Jadi kalau misalnya ada nasabah yang meminta kredit, kita akan jadi ekstra hati-hati. Kita benar-benar ngeliatin 5Cs-nya gitu ya. Kemudian kita juga ngeliatin apakah potensinya masih ke depan dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa likuiditas di bank itu sebenarnya masih cukup tinggi sih sampai kemarin ya. Iya, kemarin tiba-tiba juga ada ini lagi ya, kucuran 200. Nah itu, iya. Nah itu juga sebenarnya kucuran itu bisa berimpact positif langsung atau juga membuat beberapa bankir berpikir keras sih. Bagaimana caranya itu bisa disalurkan dengan benar ke area yang benar, tapi masih tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Betul. Itu sih yang jadi isunya. Tapi secara sudut pandang Anda gitu ya, Anda melihat seperti apa demand dan daya beli masyarakat di 2025 saja Pak? Mungkin saya bagi dua ya, antara retail dengan UMKM. Oke. Kalau misalnya kita bicara soal retail, hampir tidak ada perubahan atau ketergantungan dengan tingkat suku bunga dan sebagainya. Tingkat konsumsi masyarakat masih tetap tinggi, kebutuhan terhadap dana masih tetap tinggi, dan kita penyaluran dana untuk sisi retail konsumsi itu masih tetap tinggi di bank. Tidak terlepas dari suku acuan, tidak terlepas dari keadaan dan sebagainya. Tapi untuk UMKM itu yang kerasa agak berbeda di kami gitu. Meskipun permintaan mungkin masih tetap ada dan sekarang sudah meningkat, kaminya yang jauh lebih hati-hati sekarang. Jadi kita benar-benar lihat apakah kredit ini is a good quality one gitu. Jadi kita juga sangat hati-hati. That's why kita juga selain ke kredit, kita juga kan ada produk treasury dan sebagainya. Benar, jadi kita harus benar-benar ngelihat keseimbangannya mau ditaruh di mana. Tetapi dengan penurunan suku bunga ini, maka
kayak produk treasury gitu, semuanya akan menurun interest rate-nya. Itu sebabnya kita harus mikirin ini harus ditaruh di mana gitu. Gambaran permintaan kredit di bank Anda sejauh ini seperti apa berarti Pak? Kalau di kami, kenaikan retail consumption itu masih tetap tinggi. Jadi kenaikannya sangat tinggi, sangat pesat. Dan kebetulan juga performanya masih cukup baik. Karena underwriting kita masih cukup oke. Jadi dari sisi NPL dan sebagainya masih oke. Tapi kalau misalnya consumption emang agak kita slow down, kita ngelihat segmen yang akan kita masuki di mana, kemudian tenornya juga mungkin tenor jangka panjang, untuk investasi jangka panjang itu sesuatu hal yang sangat kurang sekarang ini. Gitu. Kredit rata-rata itu biasanya maksudnya di segmen apa Pak? Segmen industrinya, misalnya apakah ini mau pendanaan alat produksi pabrik. Kemudian itu masih cukup tinggi tuh ya Pak ya? Itu masih ada beberapa yang masih tinggi. Jadi ada beberapa industri yang masih tetap jalan, tapi ada juga industri yang cukup melambat sangat. Misalnya yang terkait dengan pemerintahan dan sebagainya itu masih tetap tinggi ya. Permintaannya masih ada. Tapi untuk yang investasi jangka panjang misalnya tadinya jumlah mesinnya 10 jadi 20 gitu, itu lebih sedikit. Ekspansi dan kredit modal kerja yang jangka panjang itu lebih sedikit. Oke. Saat ini Pak, kecukupan likuiditas di perusahaan Anda untuk memenuhi permintaan kredit seperti apa? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, apalagi dengan kucuran dana 200 triliun, sebenarnya secara umum di bank-bank Indonesia itu likuiditas masih cukup terjaga. Jadi masih cukup tinggi. Misalnya bisa dilihat dari rasio-rasio yang kita harus pegang, itu masih tetap tinggi. Bahkan di Chrome itu rasio LCR itu bisa sampai 900%. Dibandingkan batasnya cuma sekitar 100%. Jadi sangat-sangat tinggi. Tidak ada masalah mengenai likuiditas di Indonesia, cuman yang jadi isu adalah bagaimana caranya likuiditas tersebut disalurkan ke area yang benar dengan mutu yang benar. Itu yang menjadi tantangannya sih. Tantangan utama, apalagi ini digital bank ya. Betul. Bentuk-bentuk inovasi dan strategi apa yang Anda lakukan untuk fokus pada hal itu tadi, menyalurkan kredit kepada kreditur yang berkualitas. Jadi di Chrome sendiri itu kita mempunyai dua segmen ya. Yang pertama adalah segmen retail. Segmen retail ada konsumtif dan pembiayaan. Yang kedua adalah untuk yang SME. Untuk yang retail, kita bisa bekerja sama dengan partner berupa channeling dan sebagainya. Untuk hal itu kita tidak ada masalah, bahkan growth-nya itu sangat-sangat tinggi. Channeling dalam hal ini bermitra berarti ya? Bermitra, benar. Jadi bermitra dengan pihak lain yang kebetulan sudah mempunyai customer base, kemudian underwriting-nya sudah ada, prosesnya sudah ada, dan sudah terbukti performanya sekian lama. Nah, untuk kami sendiri, kami itu sekarang sudah sedang memulai mengeluarkan atau launching produk kredit untuk consumer. Jadi kami itu sekarang masih dalam taraf pilot. Kita sedang mencoba apakah proses underwriting di kami oke, apakah segmen yang kita sasar itu benar, dan yang paling penting itu performanya. Performanya apakah sesuai dengan apa yang kita proyeksikan. Jadi yang paling penting buat kami sekarang adalah proses underwriting-nya. Nah, kebetulan untuk yang lain masih oke, dan untuk SME tentu saja masih bergerak manual. Jadi kami masih tetap melakukan underwriting secara manual dan sangat berhati-hati. Secara manual? Secara manual. Tapi untuk kedepannya kita akan coba beralih menjadi underwriting yang lebih digital. Nah, itu yang sedang kita coba bangun ke depannya.